Jadi kalau ditanya siapa aja teman kita dulu yang sama-sama natap, insya Allah ini sama-sama natap lah dulu ya. Alhamdulillah, maka kata guru kami dulu Abu Yataifur Al-Maduri, ya, Sumenep, kalau sudah pernah bersama dan jumpa di alam ruh, apapun caranya, nggak senasab, nggak sekampung, nanti dipertemukan di sini. Kita nasabnya ketemu di mana, Mas? Di Nabi Nuh kali ya? Ya, semua kita kan keturunan Nabi Nuh. Benar nggak? Habis Nabi Nuh baru ke atasnya Nabi Adam. Jadi semuanya ini Habib An-Nuhi. Kalau yang Habib Al-Segab, Al-Baharun, nah itu spesial orang-orang belakangan itu. Atau yang jalur-jalur Wali Songo ya. Yang jalur-jalur Azamat Khan, ya, Jumadil Kubro, ini kan beliau-beliau ini orang-orang mulia nasabnya ini lagi tengkar nih. Kita doakan semoga ada yang mengislah kalbu-kalbu beliau, ya, sama-sama zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tenang, kita ini zuriat juga, zuriat Nabi Nuh, zuriat Nabi Adam. Jadi belakang famnya Pak An-Nuhi Al-Adami. Tapi nggak ada sih fam begitu. Ya Ustaz ya. Nggak ada fam begitu Ustaznya, adanya familiar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi meskipun kita dulu nggak pernah persiapan doa, karena berkah pernah dilibatkan dalam menyaksikannya, kita sekarang masih dilibatkan Allah dalam bersolawat. Jadi ciri-ciri orang yang masih dilibatkan dalam syahidna, dia masih senang selawat kepada Sang Ahmad yang sudah Allah lahirkan wujudnya melalui rahim Sayyidah Aminah, anaknya Abdullah bernama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selawat kepada Sayyidina Muhammad berarti kita sedang mengulang kembali persaksian bersama Sang Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyambung ya, nggak berat-berat amat kan ngajinya. Saya nggak bisa bahasa Jawa Mas, walaupun istrinya orang Jawa. Bisanya cuma ini dong, piye kabare gitu ya. Itu pun lebay, kabare gitu. Katanya nggak begitu, salah katanya. Kata orang Pati, Haji Sam, teman Haji Sam. Ya lebay katanya, lebay katanya. Bisanya cuma ngomong asmonipun. Kalau dijawab lanjut sudah nggak bisa. Nanti saya jawab lagi, man rabbuka, man rabbuka. Allahumma sholli alaihi. Itu yang diangkat oleh Allah. Ya. Selebihnya kalimatnya apa? Tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Di luar itu suka-suka Allah. Ada yang Allah muliakan sesukanya, ada yang Allah hinakan suka-suka dia. Maka kepada insan-insan, pejabat, penguasa, wakil rakyat, jangan terlalu cinta kepada jabatan. Itu cuma 5 tahun. Masa 5 tahun ya, asbab 5 tahun hina bertahun-tahun. Ya, so kita doakan para pemimpin kita dijaga Allah ya. Ini pemimpin kita sedang berat-beratnya ini. Semua dana dipotong-potong ya. Ini bukan negara kita aja loh. Jiran kita pernah ngalami itu sampai potong-potong gaji pegawai. Yunani tahun 2008 itu potong gaji pegawai. 2008 ngerasa krisis gak di sini? Secara alamiah hari-harian enggak, tapi orang-orang penguasa besar mereka ngerasain itu. Di luar ini lagi banyak krisis. Alhamdulillah negeri kita rasanya aman-aman aja. Yang pusing pemimpin. Oleh karenanya jadi pemimpinnya harus siap sengsara, menderita dan dicaci maki setiap hari, setiap siang, setiap malam. Bener gak? Walaupun dari kemarin gak pernah dicaci maki kan, Prabowo pernah dicaci maki gak? Presiden kita. Pas giliran ngasih panggung yang presiden dari Solo itu, ya langsung dihujat.
Karena emang sunatullah torikohnya presiden dari Solo itu, kalau dihujat nggak bales. Kalau dia bales, batal dia nurnya. Ya, presiden kita yang lalu itu, se-Indonesia hujat dia balas nggak? Kalau dia balas, batal dia. Batal nulnya. Nah, kita berharap nih Prabowo jangan kembaliin kayak zaman 98, 99 dulu lagi ya. Kalau ada yang kritik, biarin aja. Kita ini nggak usah ngurusin orang yang kritik. Karena memang kita pantas dikritik. Nggak usah membela diri, memuliakan diri saat kita dihina orang. Emang kita terhina kok. Dari air yang hina, dibuat dengan cara yang hina. Yang mulia itu cuma akadnya. Airnya mah hina. Keluar pun dari tempat yang hina. Ada yang di sini tercipta dari air raksa, ada nggak? Halo Mas, jenengan dari ini air apa? Air tua? Apa dari ini? Dari timah? Oh jangan-jangan itu air mani orang tuanya campuran emas? Ya, nggak ada. Kita ini yang mulia nggak ada. Kalau dari sisi eksistensi wujud asal muasal, pasir itu lebih mulia dari kita. Emas jauh lebih mulia dari kita. Batu bata ini lebih mulia dari kita. Kita ini dari air yang hina, min ma'in mahin. Jadi kalau saudara-saudariku dihina, dicaci maki, katakan betul, aku terhina. Maka wajar kadang kata-kataku hina, perbuatanku hina. Memang kita ini pantas dihina. Jadi nggak usah bela diri. Kalau sempat bela diri, minta ampun kepada Allah SWT. Maka saya juga minta ampun kepada Allah jika pernah bela-bela diri, jika dihina orang. Datang khalifah kepada Sufyan Ats-Tsauri, Khalifah Abbasiyah generasi kedua dan ketiga. Apa kata khalifah? Ya Syekh, ausini, tuan Syekh, ini bulan haji di padang Arafah, sedang wukuf. Dia mau persiapan wukuf, kata khalifah, tuan Syekh, kalau bahasa orang sini Romo Kiai gitu ya. Romo Kiai Sufyan, kalau orang sini Pak Sopyan ya, Sopyan Sauri gitu. Mohon dauh jenengan, kira-kira gitu. Terus kan kiri kanan ada pengawal, pengawalnya megang belati terus, siap untuk menjaga sang khalifah kalau ada yang menghina. Lalu kata Sufyan apa? Baik tuan khalifah, pesanku nggak banyak. Aku ingin kasih tahu hakikat aku dan hakikat engkau, asal muasal aku dan asal muasal engkau. Kita ini sebelum dikasih baju begini, sebelum punya jabatan-jabatan, panggilan-panggilan, gelar dan gelar, gelar kiai, gelar khalifah, kita ini dari air yang hina, dibuat dengan cara yang hina, keluar dari tempat barang yang hina, yang di situ juga keluar ya, buang air kecil, buang air besar, keluar di situ semua, darah keluar di situ. Kita ini hina. Itu pengawalnya itu langsung ngeluarin gitu pedangnya, udah ngarahin ke Sufyan Ats-Tsauri. Udah begini, udah di sini. Apa kata khalifah? Sarungkan kembali belati pedangmu. Aku sedang menerima titah guruku. Langsung sendikodau sami'na wa ata'na. Kadang-kadang begitu, yang dihujat biasa aja, kiri kanannya yang mencak-mencak ya. Ini kalau Mas Arief nih ganggu, ini anggota-anggotanya yang marah ini. Allah itu dihina nggak marah. Orang kafir kepada Allah nggak langsung marah. Tapi yang marah biasanya yang merasa dirinya pejuang Allah. Makanya ada pergerakan marah-marah mulu kerjaannya. Benar nggak?
dikit-dikit marah atas nama memperjuangkan agama, beragama kok marah-marah. Marah itu ada seninya, ada ma'rifatnya. Ma'rifat ghadbiyah itu ada. Nanti belajar kepada Sayyidina Ali, ilmunya ada di beliau. Beliau ini dicaci maki Allah Ta'ala, dicaci maki Rasulullah, tarung gulat sama dia, kalah, jatuh. Pas orang udah jatuh, orangnya ngeludahin dia, Sayyidina Ali diludahin muka, ini orang udah tinggal dicekek mati, langsung dilepasin. Orangnya bingung, loh, kok kamu lepasin? Kata Sayyidina Ali, pertama dan kedua, engkau menghina Allah dan Rasul, aku terpancing untuk mengalahkanmu karena aku membela kemuliaan Allah. Allah tidak pantas dibela. Tapi di saat engkau meludahiku, aku bertengkar dengan diriku. Saat diludahi, ini lagi bela diri atau lagi bela Allah? Gimana mas? Kalau kita dicaci maki orang gimana? Maka banyaklah hari ini YouTuber, artis, ustadz seleb, ustadz YouTuber, ustadz ya macam-macam lah. Kalau dihina, dikritik, balas membalas, dikit-dikit klarifikasi, dikit-dikit klarifikasi. Ingin terlihat sempurna di hadapan makhluk, ingin terlihat benar di hadapan makhluk. Untuk apa? Untuk apa? Kita ini nggak maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Kalau salah ya wajar, tinggal minta ampun kepada Allah, apa kita perbaiki diri sesanggup kita. Jadi mas-mas ini, mbak-mbak ya, kalau ada orang jelek-jelekin kita nggak perlu bela-bela diri. Khawatir kita sedang membela kehinaan diri kita, ingin terlihat perfect, mulia, padahal kita hina. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kembali ke yang tadi, barangkali inilah makna ta'alluq, bertaluk kepada nama Allah Al-Quddus, menggantung, menghadap kepada Allah melalui pintu namanya Al-Quddus adalah menghilangkan perasaan kita ini pantas di hadapan Allah, menghilangkan rasa terlalu percaya diri kita ini pantas sholatnya diterima. Maka jangan ngomong begini, Ustaz, Kiai, aku kan udah sholat, kok rezekiku masih begini aja. Tuh, terlalu memantaskan diri. Kata Romo Kiai, zikiranlah setiap hari sekian ratus kali supaya rezekinya lancar. Kok rezekiku gak lancar-lancar? Terlalu pede. Ya, itu kan baru disuruh Kiai baca, belum tentu juga diterima Allah. Gimana supaya diterima Allah? Benerin dulu ilmunya. Jangan sampai untuk rezeki yang tidak apa-apa kita meminta dengan nama Allah yang terlalu besar. Allahu Akbar, nama Allah itu terlalu besar. Maka saya untuk urusan dunia nggak berani banyak doa, Bapak Ibu. Saya kalau dunia doanya cukup begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan dunia akhirat. Apa kebaikan dunia? Jika nikmat dunia menjadi asbab saya bisa berjuang untuk agama. Atau doa kedua, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku menyebut nama Engkau, bantu aku zikir, bantu aku ikut pengajian. Nah, ini kabar gembira. Salah satu ciri orang dibantu Allah, mudah datang ke pengajian, mudah diajak sholawat, mudah diajak istighosahan, mudah diajak untuk mengenal Allah, mengenal Rasul. Ini ciri-ciri orang. Semoga semua yang hadir, semua keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita termasuk dibantu Allah untuk hal ini. Dan juga yang kedua, saya nggak berani minta kaya, nggak juga berani minta jangan miskinkan aku, nggak berani juga. Hanya berani minta ujung dari semuanya. A'inni ala dzikrika wa syukrika. Kalau orang dapat kekayaan, tujuannya apa?
Supaya bersyukur atau senang-senang? Bersyukur. Maka kalau minta syukur, Allah akan berikan jalan syukur. Apa jalan syukur? Kata Nabi, at-taimus syakir, ya, lahu ka'ajr sa'imis sabir. Orang makan minum bersyukur setara derajatnya dengan orang yang puasa nggak makan minum bersabar. Pilih mana, Mas? Nggak makan sabar dengan makan punya duit banyak syukur. Pilih mana? Pilih mana? Yang kedua atau pertama? Itu matre semua. Pilih susah sabar atau senang syukur? Pilih syukur atau senang? Serius. Maka bersyukur, jangan nunggu kaya-kaya amat dapat rezeki sedikit langsung berbagi. Jangan nunggu kaya karena orang miskin udah kikir, udah tuh biar sendiri, dia ambil sendiri beasiswa. Ada yang begitu. Kalau teman-teman Gus Hadi ini kan ini proyek, kalau dapat jadwal khataman nggak ngajak-ngajak temennya, dulur-dulurnya nggak diajak, biar proyeknya dia full hari ini, esok. Dulu tanya sama dia cerita sama saya dulu, kami kalau khotam nih Buya, katanya kalau khotaman Quran mulia bukan? Kuli lebih mulia bahkan dari surga. Kenapa? Surga itu makhluk, Quran itu bukan makhluk. Kertasnya makhluk, kalam Allahnya nggak makhluk. Surga itu ciptaan, hadis baru. Kalau Quran kalam Allah azali, lebih abadi, lebih mulia. Bayangin coba, ini barang abadi azali lagi dibaca, di kepalanya ada amplop. Jujur ditanya sama dia tar. Maka ngaji sama beliau ini, proses Allah yang menurunkan kalam Quran itu bersihin, mengkuduskan isi kepala, otak, kolbu, nafsiyahnya dari amplop dan isi-isinya itu. Dan seru, saya aja dengernya seru gitu. Apalagi nanti kalau dia berkisah sama mas-mas ini. Apalagi ini saya kalau ngomong bahasa Arab diajakin mulu sama dia. Karena bahasa Arabnya lebih jago dari saya dulu. Ya. Saya kalau ngomong walakin, langsung dia lakin mulu kan. Tapi saya doain, ya. Saya dihina gitu, saya ngomong, ya Allah, emang aku terhina. Gak apa-apa. Lama-lama kok malah nyantol, ya. Maka kita nggak perlu benci sama orang yang ngejek. Siapa tahu nanti jadi sahabat saudara kita dunia akhirat. Ya, ini alhamdulillah. Dulu kalau ngelihat kita tuh dadanya usum. Ya, kayak di baju kayak mau copot. Ininya apa? Kancingnya. Tapi kalau Allah berkehendak, karena ada setetes nur di kolbunya, alhamdulillah, nggak dicabut, nggak dipadamkan Allah. Itu dibesarkan berkat ngaji sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ini dulu benci banget ngeliat orang baca Khairul Bariyah itu. Nabi udah mati disuruh manggil-manggil gitu. Khairul Bariyah nazrah ilayya. Nabi udah mati disuruh manggil-manggil. Itu kalam Al-Fakir dulu begitu. Ya Sayyidi ya Rasulullah khuz biyadi, wahai baginda tolong ambil genggam tanganku, tarik aku. Saya nanya ke zuriat Syekh Abdul Qadir dulu, Abdul Qadir Jilani. Jadi zuriat belum masih banyak, torikotnya apalagi. Apa kata saya? Wahai Tuan Syekh, pakai bahasa Arab. Rasulullah kan udah mati. Masa kita panggil khuz biyadi, ambil tanganku, jemput aku. Kan dia udah mati. Syekh Abdul Qadir kan zuriat beliau Sayyidina Hasan. Berarti zuriat Syekh Abdul Qadir zuriat siapa? Zuriat Rasulullah. Itu Tuan Syekh gak pernah emosi seumur hidup saya ngaji. Itu beliau sesak napas langsung mau jawab, itu kayak emosi. Saya ingat Sayyidina Ali tersengal-sengal wajahnya waktu orang menghujat Allah. Udah tarhim.
Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, saya hanya berdoa al-fakir yang hina ini dan selalu terhina. Semoga Allah bersihkan kalbu kami, kalbu kita semua yang hadir. Tegakkan sunnah Nabi, sholat jamaah, zikir pagi sore, asmaul husna, silaturahim. Kalau ada tengkar-tengkar segera dibenerin, ya. Semoga Allah perbaiki kita. Oh, nggak mau diislah, kita nggak boleh berhenti. Kita nggak boleh terus kita islah semampu kita, ya.